Hari ini saya ingin bicara dengan Anda tentang salah satu instrumen paling kuat yang diberikan kepada umat manusia. Dan kamu memilikinya dan aku ingin membagikannya denganmu. Jadi mari kita langsung ke renungan kita. James menulis tentang kekuatan lidah. Lidah adalah salah satu instrumen manusia yang paling kuat, salah satu hal paling kuat yang diberikan kepada Anda atau saya. Dengan kata lain, ini adalah tempat berbicara. Dan apa yang kita katakan bisa membangun atau meruntuhkan. Dan jadi kita perlu sangat berhati-hati bahwa apa yang kita lakukan dengan lidah kita, dengan ucapan kita sedang membangun, tidak meruntuhkan. Dan Alkitab mengatakan apapun yang kita katakan sebenarnya mengalir dari apa yang ada di dalam kita. Jadi kita perlu hati-hati dengan ucapan kita dan bagaimana kita mengatakan sesuatu dan apa yang kita katakan. Dengar, saya melihat orang membuat pernyataan. Saya membuat pernyataan dan seseorang, saya membacanya di wajah mereka. Mereka terluka, mereka hancur karena pernyataan yang saya buat. Terkadang saya tidak bermaksud melakukan itu. Ya, dan itulah mengapa kita harus sangat berhati-hati sekali karena lidah manusia, tempat bicara ini perlu sangat-sangat dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika itu terjadi, itu bisa menjadi sangat-sangat kuat dengan ucapan kita. Sebenarnya saya ingat di Moldova, di bekas Uni Soviet belum runtuh. Saya di sana berkhotbah di pertemuan yang sangat bersejarah dan semua orang diajarkan ateisme sepanjang hidup mereka. Dan di Kishinev, ibu kota yang indah dan megah, saya berkhotbah di Stadion Republik. Seorang reporter berita datang kepada saya dan bertanya, "Tuan Tippett, apakah Anda percaya bahwa hanya dengan mengucapkan beberapa kata, Anda akan membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang?" Saya melihatnya dan berkata, "Ya Bu, saya percaya bahwa ini akan membuat perbedaan dalam hidup mereka selamanya. Bukan karena saya berbicara, bukan karena hal baik yang saya katakan, tetapi karena kekuatan kata-kata yang akan saya ucapkan. Kekuatan Tuhan ada dalam pesan salib. Dan ketika Anda secara publik menyampaikan pesan itu, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, dan dia akan melakukannya. Ketika kita berbicara hal-hal yang berasal darinya, ketika kita berbicara hal-hal yang ada dalam rohnya, kasihnya, anugerahnya, rahmatnya, kuasanya, dia akan melakukan hal-hal besar dan perkasa. Tapi sebaliknya juga benar. Ketika kita berbicara dalam daging manusia kita sendiri, kita mulai merendahkan orang lain. Kamu tahu, saya melihat beberapa hal terjadi dalam budaya kita, dalam generasi kita yang benar-benar mengkhawatirkan saya. Para politisi, pemimpin berpikir bahwa orang-orang media berpikir bahwa jika Anda hanya memanggil seseorang dengan nama, Anda memanggil nama dan Anda keren. Itu merusak, itu tidak membantu. Kita harus sangat berhati-hati bagaimana kita berbicara dengan lidah manusia sebagai kekuatan dan akan membawa kehancuran ketika kita berbicara hal-hal merusak tentang orang lain atau kepada orang lain. Bukan hanya itu, hal yang saya lihat dalam generasi ini adalah banyaknya penggunaan kata-kata kasar dan itu diterima. Di mimbar, kata-kata kasar digunakan hari ini. Tapi ini saya ingin Anda tahu sesuatu, apa yang perlu keluar dari mulut kita adalah baik dan murni dan indah dan mengangkat saja. Oh, kita perlu membangun orang, bukan meruntuhkan mereka. Itu tidak keren. Kamu tahu itu tidak keren, menggunakan kata-kata kasar sebagai seorang yang beriman. Jika Anda menggunakan kata-kata kasar, itu menunjukkan isi hati dan hidup Anda. Paulus menulis kepada Timotius tentang hal ini dan ucapannya. Ucapan kita seharusnya yang baik, yang sangat suci, dan yang sangat menyenangkan Tuhan. Sekarang saya tidak berbicara tentang memiliki nada suci atau semacamnya. Saya berbicara tentang menjadi nyata, tetapi gunakanlah ucapan yang membangun orang. Gunakanlah ucapan yang mengedifikasi Kristus. A scourger di lidah yang sangat penting untuk menghancurkan atau membangun. Gunakan untuk membangun